Apakah Anda tahu apa yang terjadi ketika Manchester United bertemu Manchester City di Community Shield kemarin? Dari penampilan mengejutkan Alejandro Garnacho hingga keputusan mengejutkan Erik ten Hag, kami telah merangkum 6 poin penting dari pertandingan tersebut yang tidak boleh Anda lewatkan. Simak video ini untuk mengetahui apa yang membuat pertandingan ini begitu menarik dan bagaimana hal itu mempengaruhi masa depan Manchester United. Manchester United mengalami kekalahan dalam adu penalti melawan rival mereka, Manchester City, di Community Shield pada Sabtu sore. Alejandro Garnacho, yang baru masuk dari bangku cadangan, membawa Man United unggul pada menit ke-82. Namun, Bernardo Silva berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-89, dan Manchester City akhirnya memenangkan adu penalti dengan skor 7-6, membalas kekalahan mereka di final Piala FA dari tim asuhan Erik ten Hag. Berikut 6 poin penting dari penampilan Manchester United dalam pertandingan tersebut. 1. Alejandro Garnacho menunjukkan kelasnya. Garnacho memulai musim 2024-25 dengan impresif, mengulangi performa apiknya dari akhir musim lalu dengan mencetak gol melawan Manchester City. Meski hanya bermain selama 30 menit terakhir, gol spektakulernya dan kontribusi dalam adu penalti menunjukkan kualitasnya. Dengan pencapaian 10 gol di semua kompetisi musim lalu, Garnacho memiliki potensi besar untuk menjadi bintang bagi Man United di masa depan. Ten Hag tampaknya harus mempertimbangkan Garnacho sebagai starter dalam pertandingan melawan Fulham. 2. Marcus Rashford perlu latihan lebih intensif. Ruud van Nistelrooy, legenda Manchester United yang kini bergabung dengan staf pelatih, telah bekerja dengan Rashford. Meskipun Rashford menunjukkan performa bagus, ia melewatkan beberapa peluang emas, termasuk tembakan yang membentur tiang gawang. Penyelesaian akhir adalah area yang perlu diperbaiki, dan diharapkan Van Nistelrooy dapat membantu Rashford meningkatkan keterampilannya. Rashford tidak ambil bagian dalam adu penalti dan digantikan oleh Sancho sebelum akhir pertandingan. 3. Keputusan Ten Hag mengenai Harry Amas. Absennya Luke Shaw dan Tyrell Malacia memunculkan harapan bahwa Harry Amas akan tampil sebagai bek kiri di Wembley. Namun, Ten Hag memilih Lisandro Martinez di posisi tersebut, dan Amas tidak dimasukkan dalam skuad. Keputusan ini terbukti merugikan ketika Facundo Pellistri, yang ditempatkan sebagai bek kanan, kalah dalam duel udara melawan Bernardo Silva. Mungkin keputusan ini bisa menjadi evaluasi penting bagi Ten Hag ke depan. 4. Masa depan Jadon Sancho. Sancho tampaknya masih berjuang meskipun telah memperbaiki hubungannya dengan Ten Hag. Ia banyak dikaitkan dengan kepindahan, dengan Paris Saint-Germain dilaporkan tertarik. Sancho tidak memulai pertandingan dan hanya bermain pada menit ke-83, di mana penalti yang diambilnya berhasil diselamatkan oleh Ederson. Keberadaannya di klub mungkin terancam jika tawaran yang sesuai datang sebelum akhir bursa transfer. 5. Amad Diallo menunjukkan kualitasnya. Amad Diallo tampil mengesankan selama pramusim dan menunjukkan kualitasnya di Community Shield. Ia menjadi pusat serangan dan hampir memberikan assist untuk gol Mason Mount. Amad menunjukkan kelincahan dan kemampuan yang sangat baik di dalam kotak penalti. Dengan cedera yang dialami Hojlund dan absennya Zirkzee, Ten Hag mungkin harus mempertimbangkan Amad sebagai starter melawan Fulham. 6. Kebutuhan akan gelandang bertahan. Casemiro tampil solid di Wembley, dengan tingkat akurasi umpan 84/7 tackle yang sukses. Namun, ada kekhawatiran mengenai mobilitas dan perannya dalam serangan. Manchester United mungkin perlu menambah gelandang bertahan spesialis untuk melengkapi lini tengah mereka. Negosiasi dengan PSG untuk Manuel Ugarte masih berlanjut, dan Ugarte dianggap sebagai akuisisi ideal untuk memenuhi kebutuhan tim. Manchester United harus mengevaluasi performa mereka dan memperbaiki aspek-aspek tertentu sebelum memulai musim yang baru.